Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi ulama-ulama bayaran. Jaki keluar mondok dari sini jadi ulama besar. Besar apanya dulu gitu Pak Ustaz? Ya pokoknya besar aja. Lulus dari sini jadi ulama besar. Tapi harus jadi ulama yang ikhlas, bukan ulama bayaran yang mau dijadikan stempel bagi orang-orang yang mempunyai uang. Berarti kalau demikian bukan imanuhum fi qulubihim, tapi imanuhum fi amplopihim. Imannya sesuai dengan amplop. Jangan. Pak Ustadz enggak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengarahkan para santri untuk demikian. Sebab yang namanya ulama itu takutnya hanya kepada siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Masuk ulama-ulama zaman dulu yang sekarang manfaat ilmunya banyak, kitab-kitabnya dikaji oleh umat Islam. Mereka ulama-ulama yang ikhlas. Ulama-ulama yang enggak ikhlas hingga pada kepake, enggak berkah ilmunya, walaupun mereka juga ngarang kitab tapi enggak berkah. Imam Syafi'i berkah, Imam Hanafi berkah, Imam Malik berkah, Imam Ahmad bin Hambal berkah, termasuk yang lain, termasuk Imam Nawawi rahimahullah, berkah ilmunya. Kenapa? Karena mereka bukan ulama penjilat yang mau menjadi stempel penguasa. Pernah Imam Nawawi hadirin diminta pendapatnya terkait dengan pajak yang dipungut oleh raja. Bertanyalah seorang raja kepada para ulama lainnya, bagaimana kalau saya mempunyai kebijakan untuk memungut pajak dari rakyat? Maka para ulama yang didatangkan ke istana semuanya setuju. Setuju ya raja. Ini demi pembangunan, demi kebaikan, demi kemaslahatan kita bersama. Akhirnya semua ulama yang diundang ke istana, mereka menyetujui perihal rencana raja untuk menarik pajak dari rakyat. Kemudian raja pun mengatakan, apakah cukup hanya kita ini? Kata para ulama, nanti dulu hai raja. Ada satu ulama lagi, ini yang pengaruhnya luar biasa. Ini nggak main-main. Kita walaupun banyak puluhan ulama kumpul di sini memutuskan suatu perkara, tapi kalau satu ulama itu tidak sepakat dengan apa yang kita sepakati, maka pendapat kita tidak akan dipandang oleh masyarakat, karena masyarakat lebih gandrung, lebih cinta, lebih percaya kepada ulama itu. Kemudian sang raja pun bertanya, siapa itu? Itulah Imam An-Nawawi rahimahullah. Bukan Nawawi Banten, bukan, tapi Imam Nawawi. Akhirnya sang raja pun meminta, kalau begitu pertemukan saya dengan Imam Nawawi. Maka dipertemukanlah sang raja dengan Imam Nawawi. Singkat cerita, kemudian sang raja meminta dukungan pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah. Apakah yang pertanyaan yang disampaikan oleh sang raja? Wahai Syekh, ini semua ini ulama semua sudah sepakat bahwa saya ini ingin memungut pajak dari rakyat. Semua ulama sepakat, tinggal kami meminta dan menunggu pendapat Anda wahai Syekh. Kata Imam Nawawi, saya juga setuju. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu 3 hal. Apa pertanyaan yang pertama? Kata Imam Nawawi, itu pajak nanti dipakai buat apa? Anda memungut pajak dari rakyat itu maksudnya nanti buat apa uang pajaknya? Maka sang raja pun menjawab, oh nanti ini buat keperluan kita, buat pembangunan, buat keamanan, dari uang pajak. Kata sang raja. Kata Imam Nawawi, oh gitu. Bagus kalau begitu. Bagus. Kedua, pertanyaan kedua kata Imam Nawawi. Emangnya uang di Baitul Malnya udah habis atau bagaimana?
Bisa-bisanya engkau mempunyai kebijakan ingin memungut pajak dari rakyat. Kata sang raja, udah habis. Uang di Baitul Mal udah kosong, udah habis. Makanya saya mau narik pajak dari rakyat supaya itu Baitul Mal, uang kas negara, keisi lagi. Kata Imam Nawawi, bagus kalau seperti itu. Saya setuju. Tapi nanti dulu, kata Imam Nawawi. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Yang pertama, buat apa? Oh, jawabannya buat belanja kebutuhan negara. Yang kedua, emang uang kasnya udah habis atau bagaimana? Ternyata jawabannya udah habis. Yang ketiga, pertanyaan pamungkas, kata Imam Nawawi. Itu uang kas negara Baitul Mal itu udah habis, kenapa? Bisanya habis, kenapa? Kata sang raja, ya habis buat kepentingan negara. Enggak, kata Imam Nawawi, saya tahu itu uang kau bagi-bagikan kepada dayang-dayangmu, kau bagikan kepada keluargamu, kau bagikan kepada menteri-menterimu. Menteri-menterimu, keluargamu hidup dengan bermewah-mewah. Ternyata itu semua berasalkan dari Baitul Mal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tarik dulu itu semua, masukkan ke Baitul Mal. Uang yang dipakai oleh pejabat, yang dikorupsi oleh mereka, oleh keluargamu, tarik kembali dan masukkan ke Baitul Mal. Dan ketika ternyata sudah ditarik lagi ke Baitul Mal dan ternyata uang masih belum cukup untuk kebutuhan negara, baru engkau boleh memungut pajak dari rakyat, dan saya menyetujuinya, kata Imam Nawawi. Tapi kalau enggak, saya enggak setuju rakyat diambil pajaknya, dan itu haram hukumnya. Ini Imam Nawawi. Apa yang terjadi? Raja marah, kurang ajar ge. Ulama belum bisa diajak kerjasama, maka diusirlah Imam Nawawi dari negerinya oleh sang raja. Dan ini menunjukkan Imam Nawawi ulama yang tegas atau tidak, Pak Kidim? Tegas. Dia tidak mau menjadi stempel penguasa, tidak mau menjadi stempel kaum oligarki. Dan inilah ulama ahlu sunnah yang sesungguhnya. Pembelaannya terhadap rakyat luar biasa. Bukan membela orang kaya, bukan membela penguasa, bukan membela kaum oligarki. Di ulama itu seperti ini. Mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Qulil haqqa walau kana murran. Di mimbar-mimbarnya, di majelis-majelisnya, di tempat-tempat dakwahnya. Ini contoh untuk kalian semua ya.